Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdi Rapsunyani di laporan terkini. Sesaat lagi kami akan membahas tentang mengenal kondisi jurnalisme di Indonesia dan di dunia upaya penegakan nilai pada demokrasi. Sebelum masuk pembahasan, kita akan membahas tentang peran strategis jurnalisme dalam demokrasi, di mana pada era modern jurnalisme memegang posisi kunci dalam sistem demokrasi, yaitu kontemporer. Ia dikenal sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi untuk mengawasi serta menyeimbangkan tiga lembaga utama pada negara. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan yang terakhir yudikatif. Fungsi utama dan kontrol sosial menyampaikan informasi dan kontrol jurnalisme melempati sekedar menyajikan berita. Media bertindak sebagai alat kontrol sosial yang esensial, bertugas untuk mengoreksi penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan. Keberadaan media massa menjadikan arena publik tempat berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi saling berinteraksi. Pemirsa, pembahasan selanjutnya yaitu sangat menarik, di mana konsentrasi kepemilikan media dan deteriorasi independensi pada jurnalisme, di mana jurnalisme merupakan institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Dalam konteks demokrasi modern, jurnalisme tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas kekuasaan, watchdog yang bertugas mengontrol jalannya pemerintah dan memastikan akuntabilitas. Oleh karena itu, pemirsa, kontraksi kepemilikan media oleh elit politik di Indonesia telah memengaruhi independensi dan kualitas pada jurnalisme, terutama dalam peliputan isu-isu politik dan demokrasi. Jurnalisme investigasi sebagai bentuk jurnalisme yang paling kritis dan mendalam, membutuhkan ruang yang bebas dari interferensi politik dan ekonomi agar dapat berfungsi optimal dalam masyarakat berdemokrasi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas yaitu faktor penyebab lemahnya standar etika jurnalistik di era informasi digital. Perkembangan teknologi dan perubahan ekosistem media telah melemahkan standar pemberitaan, di mana dalam kasus yang terjadi saat ini seperti fenomena clickbait media digital kini sangat bergantung pada pendapatan iklan dan jumlah klik, di mana klik-based revenue sangat dipengaruhi oleh para penonton. Akibatnya banyak media mengutamakan sensasi, judul provokatif, dan kecepatan publikasi dibanding ketelitian dan verifikasi fakta. Terjadinya disinformasi. Oleh sebab itu pemirsa, setiap wartawan memiliki peran krusial dalam menjaga kebinekaan Indonesia karena kebinekaan merupakan salah satu pilar fundamental bagi keberlanjutan dan keharmonisan negara. Untuk itu, upaya penegakan demokrasi, wartawan harus memiliki kepemikiran yang cerdas dalam memilih dan menyajikan informasi yang dapat diangkat menjadi berita. Sebab, tidak semua informasi kayak menjadi berita. Meskipun memiliki fakta yang akurat, pertimbangan untuk menghormati keberagaman dan menjaga keutuhan negara harus menjadi dasar bagi media massa saat melaporkan konflik di tengah masyarakat. Rasa pengaruh pemilik pada isi media, meskipun banyak kalangan selalu melihat bahwa kepemilikan sebagai sekedar latar belakang dalam hubungannya dengan perkembangan media. Namun sesungguhnya posisi pemilik media sama sekali tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan kecenderungan ingin mengatur dalam isi media. Nah pemirsa, hal tersebut sesuai dengan kajian Showmaker pada tahun 1996 di mana berisikan memetakan pengaruh kebijakan pemilik terhadap isi media. Hubungan antar isi media, khususnya pemberitaan, sangat berkaitan dengan awak media, yaitu di dalam jurnalis, editor, pimpinan redaksi. Di mana yang terakhir yaitu tekanan media dari luar, dan juga dengan ideologi media itunya sendiri. Pemirsa, bisa kita simpulkan bahwasanya sejatinya maksud mendasar dari kehadiran jurnalisme adalah untuk menghadirkan segala informasi atau berita yang memiliki objektivitas, tanpa maksud untuk memihak pada siapapun. Tetapi pemirsa, saat semisalnya perusahaan media dimiliki oleh elit politik, justru yang terjadi adalah dapat memanfaatkan medianya untuk mempromosikan agenda pribadi atau menyerang lawan pada bidang politik. Hal ini menyebabkan bias dalam pemberitaan dan mengancam kualitas demokrasi.
Lebih lanjut, secara struktural, jurnalisme terbebani oleh praktik konglomerasi media atau media konglomerat yang serat akan afiliasi politik dan ekonomi. Realitasnya, ini melahirkan integritas yang bias pemirsa. Baik pemirsa, itu saja laporan terkini pada tanggal 11 November 2025. Saya Abi Rafsanjani bersama kru yang bertugas melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.